Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Mailani Astuti, NIM 220423770, Prodi Ilmu Administrasi Negara, mata kuliah Budaya Organisasi. Kali ini saya akan mempresentasikan materi pertemuan 7, yaitu mengenai proses pembentukan budaya organisasi dan menjaga budaya organisasi. Dalam perkembangannya, pertama kali budaya organisasi dikenalkan di Amerika dan Eropa pada era 1970-an. Salah satu tokohnya adalah Edward Chen. Salah satu karya ilmiahnya yaitu Organization, Culture, and Leadership. Di Indonesia, budaya organisasi mulai dikenal pada tahun 80 sampai 90-an. Saat banyak dibicarakan tentang konflik budaya, bagaimana mempertahankan budaya Indonesia serta menjadikan nilai-nilai baru. Bersamaan dengan itu, para akademis mulai mengkajinya dan memasukkan ke dalam kurikulum berbagai pendidikan formal dan informal. Lanjut, yaitu proses pembentukan budaya organisasi. Sutanto mengatakan bahwa pembentukan budaya yaitu melalui tahapan seperti dalam diagram berikut. Yang pertama yaitu filsafat pendiri. Organisasi merupakan sumber utama sebuah budaya organisasi. Artinya, para pendiri organisasi secara tradisional mempunyai dampak yang penting dalam membentuk budaya awal organisasi. Mereka memiliki visi dan misi mengenai bagaimana bentuk organisasi tersebut seharusnya. Lanjut, yang kedua yaitu kriteria seleksi. Untuk menentukan kriteria yang dianggap paling tepat untuk menjadi anggota organisasi, ini merupakan kekuatan dalam mempertahankan budaya organisasi. Tujuan utama dari proses seleksi adalah menemukan dan memperkerjakan individu yang memiliki kepengetahuan, kepandaian, dan kemampuan untuk berprestasi dalam pekerjaan di dalam organisasi. Yang ketiga yaitu manajemen puncak. Perilaku dan tindakan mereka akan berpengaruh terhadap budaya organisasi. Lanjut, yang keempat yaitu proses sosialisasi. Merupakan langkah yang tepat untuk mempertahankan budaya organisasi, terutama sosialisasi yang ditujukan bagi anggota baru. Yang kelima yaitu budaya organisasi seluruh anggota organisasi seharusnya mengetahui dan memahami mengenai terbentuknya budaya organisasi, pentingnya bagi kemajuan organisasi termasuk bagi pengembangan dirinya. Lanjut, yaitu tentang menjaga budaya organisasi. Pentingnya menjaga budaya organisasi yang diinginkan terletak pada dampaknya terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan, kualitas kerja, retensi karyawan, dan reputasi budaya yang positif dan terjaga memberikan fondasi yang kuat untuk keberhasilan jangka panjang organisasi. Lanjut, itu cara menjaga budaya organisasi. Yang pertama, membangun komunikasi terbuka. Komunikasi terbuka, jelas, dan konsisten sangat penting dalam memelihara budaya organisasi. Pemimpin dan manajer harus secara teratur mengkomunikasikan nilai-nilai, tujuan, dan harapan budaya kepada seluruh anggota organisasi. Yang kedua itu optimalisasi peran kepemimpinan. Pemimpin organisasi harus menjadi peran modal dalam mempraktikkan nilai-nilai dan perilaku yang diinginkan. Tindakan dan keputusan mereka harus konsisten dengan budaya yang ditekankan. Yang ketiga itu menyelenggarakan sistem rekrutmen yang berkualitas, memastikan bahwa rekrutmen dan seleksi karyawan baru dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian nilai-nilai budaya organisasi. Selanjutnya itu melakukan pengembangan SDM. Melalui pelatihan dan pengembangan, anggota organisasi dapat terus diperkuat dan diberdayakan dalam memahami dan mengadopsi budaya organisasi. Yang kelima itu melakukan evaluasi secara berkala. Melakukan evaluasi teratur tentang sejauh mana budaya organisasi terjaga dan memperoleh umpan balik dari anggota organisasi adalah penting. Yang keenam itu membuat sistem penghargaan. Yang ketujuh, optimalisasi keterlibatan pegawai. Mendorong keterlibatan aktif karyawan dalam memelihara budaya organisasi adalah penting. Melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan, tim proyek, atau inisiatif strategi memberikan mereka rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap budaya organisasi. Baik, sekianlah presentasi materi 6 dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.